Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang mulia ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah. Dan ikhwan wa akhwati fillah, tema kita di kesempatan malam hari ini berkaitan tentang al-mahabbah, tentang masalah cinta. Bahwa di antara salah satu bentuk ibadah adalah mahabbah, cinta. Sehingga jamaah sekalian, dalam masalah cinta ini ada perkara-perkara yang memang khusus hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, dan ada perkara-perkara yang ketika itu dibolehkan untuk diberikan kepada makhluk. Dan nanti akan kita jelaskan macam-macamnya. Tetapi jamaah sekalian, cinta dalam bahasa Arab itu ada banyak istilah. Ada mahabbah, ada tawalli, ada muwalah. Yang semua ini jamaah sekalian berbeda-beda hukumnya. Kalau tawalli itu cinta kepada orang-orang kafir sampai pun dalam urusan agamanya. Maka yang seperti ini hukumnya haram, bahkan bisa menyebabkan pelakunya kufur. Namanya tawalli. Dan yang kedua muwalah itu cinta kepada orang kafir karena urusan dunia. Karena urusan dunia. Perbuatan ini haram, tetapi tidak sampai menjadikan pelakunya kafir. Seperti kisah seorang sahabat Nabi yang termasuk Ashabul Badar. Dan dia pernah membocorkan berita Nabi yang mau menyerang Mekah. Maka jemaah sekalian, motivasinya itu bukan karena urusan agama, tetapi karena urusan dunia. Nah, sehingga tidak sampai menyebabkan pelakunya kufur. Dan kita semua diwajibkan untuk berlepas diri dari orang kafir. Sehingga tidak boleh kemudian justru berloyalitas dengan orang-orang kafir seperti itu. Ya jamaah sekalian, Syekh mengatakan an-naw'u rabi al-mahabbah. Macam ibadah yang keempat adalah al-mahabbah. Ibadatun yajibu an tusraf lillahi azza wa jalla. Sehingga mahabbah itu salah satu ibadah yang wajib diberikan kepada Allah. Wajib. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang mukmin mereka sangat cintanya kepada Allah. Begitu pula di dalam firman yang lain di surat At-Taubah ayat 24. Ayat 24. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kana aba'ukum." Katakanlah wahai Nabi, jika ayah-ayah kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian,
wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalunik taraftumuha dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun tahsyawna kasada dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang kalian sukai, kalian ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih dan dari jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka ya, tunggulah sampai Allah memutuskan perkaranya. Wallahu la yahdin qaumal fasikin, dan Allah azza wa jalla tidak akan memberikan hidayah pada suatu kaum yang fasik. Ya. Sehingga ini dalilnya mas kalian bahwasanya mahabbah itu ibadah. Mahabbah itu apa? Ibadah. Nah, sehingga tidak boleh kemudian dipalingkan ataupun diberikan kepada makhluk. Karena memalingkan satu jenis ibadah kepada makhluk, maka termasuk perbuatan syirik akbar. Ya. Ya jemaah sekalian, wal imanu qaulun wa amalun. Dan iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Wa aslul imani at-tasdiq, dan pokok dari keimanan itu pembenaran. Wa aslul a'mali, dan pokok dari amal-amal perbuatan al-mahabbah adalah cinta. Fal hubbu aslu kulli amalin min haqqin wa batilin. Sehingga cinta itu pokok dari setiap amal yang baik ataupun yang buruk. Jadi artinya terjadinya suatu amalan itu bermula dari apa? Cinta dulu. Ya. Orang jamaah sekalian melakukan satu amalan itu motivasinya karena cinta dulu. Sama amal-amal yang buruk pun ya seperti itu. Orang minum khamr itu karena suka. Kalau nggak suka nggak mungkin jemaah. Nah sehingga mahabbah itu pokok dari suatu amalan. Jadi orang itu beramal yang motivasinya, faktor pendorongnya karena cinta dulu seperti itu. Wa yatarattabu ala dzalika anna aslal isyraqil amali billahi al isyraqu fil mahabbah. Dan di antara turunan dari hal ini jamaah sekalian bahwasannya pokok terjadinya kesyirikan kepada Allah azza wa jalla di dalam amal perbuatan itu pun bermula dari kesyirikan di dalam masalah mahabbah, cinta. Jadi artinya ketika seorang membagi cintanya dengan makhluk, maka disitulah akan muncul kesyirikan dalam masalah amalan. Karena amal itu muncul ya, faktor pendorongnya adalah cinta. Adalah cinta. Ya jemaah sekalian, wa bayanu dzalika anna la amala illa bi iradatin wa niyatin. Dan penjelasan hal ini bahwasannya tidak ada suatu amalan kecuali ya, muncul karena keinginan dan niat. Ya, orang berbuat kalau tidak ada keinginan dan niat nggak mungkin. Kalaupun terjadi, ya ini orang lupa ataupun keliru dan tidak terkena hukum. Ya. Tapi kalau misalkan dia sengaja, berarti memang muncul karena apa? Iradah dan niat. Tanpa iradah dan niat tidak mungkin seorang beramal. Walladzi yuharrikul iradata wa yab'atsuha huwal hubbu aslan. Dan yang menggerakkan keinginan dan yang membangkitkan keinginan tersebut dasarnya adalah cinta. Wal bu'du tab'an, adapun kebencian itu hanya ngikut. Ya. Jadi faktor dasarnya itu karena cinta dulu.
orang cinta akhirnya muncullah amal perbuatan. Nah, sehingga masalahnya al-mahabbah aqsam. Jadi cinta itu ada beberapa macam. Al-ula, yang pertama mahabbatullahi jalla wa ala. Yang pertama cinta kepada Allah azza wa jalla. Wa hiyal akmal muhabi wa a'zamuha, dan ini merupakan kecintaan yang paling sempurna dan paling agungnya. Jadi cinta itu banyak tingkatan, dan yang paling agungnya cinta kepada Allah. Wa anfa'uha lil 'abdi, dan yang paling bermanfaat untuk seorang hamba. Wala yaktafi fiha bi aslil hubbi bal labudda an yakuna Allahu ahabbal asya'i ilaih. Dan tidak cukup di dalam kecintaan ini hanya adanya pokok dasar cinta itu saja, tidak cukup. Bal labudda an yakuna Allah, tetapi harus Allah itu lebih dicintai dari segala-galanya. Nah, jadi tidak hanya sekedar saya cinta pada Allah. Ini belum cukup jemaah sekalian. Tapi wajib bagi kita untuk mendahulukan cintanya kita kepada Allah melebihi cintanya kepada yang selainnya. Harus jemaah sekalian. Dan ini sebagaimana firman Allah azza wa jalla, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman maka mereka sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 165. Sehingga kalau kemudian misalkan ada seseorang ternyata mensejajarkan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk, maka ini syirik, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Apalagi kalau kemudian tidak cinta sama sekali kepada Allah. Ini lebih bahaya jemaah, lebih bahaya. Begitu pula hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walima rawa Anasun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang di antara kalian dianggap beriman sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Muttafaqun alaih. Dan ini hadis disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadhihi mahabbatun li Rasulillah. Dan ini jemaah sekalian, cinta kepada Rasul. Wa mahabbatullahi awjab, dan cinta kepada Allah lebih diwajibkan lagi. Jadi kalau cinta kepada Rasul saja seperti ini, kita wajib mendahulukan cintanya kepada Rasul daripada cinta kita kepada selainnya. Apalagi cinta kepada Allah. Bahkan ikhwan wa akhwati fillah, suatu ketika Umar pernah mengatakan, anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Engkau hai Rasulullah lebih aku cintai dari segala-galanya kecuali dari diriku. Apa kata Nabi jamaah sekalian? Nabi mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, hatta akuna ahabbu ilaika min kulli syai'i wa min nafsik. Wa min nafsik. Tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai dari segala-galanya dan termasuk dirimu. Maka ketika itu pun Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli nafsi wa min kulli syai'in wa min nafsi. Sekarang engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari segala-galanya dan termasuk dari diriku. Maka Nabi mengatakan, al-an ya Umar, sekarang iya. Dan ini yang maksudnya cinta kepada Nabi, apalagi cinta kepada Allah azza wa jalla. Dan sehingga jamaah sekalian ingat, ya wajib bagi kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, mahabbatu
lillahi wa fillah. Yang kedua, cinta karena Allah dan cinta pada perkara-perkara karena Allah Azza wa Jalla. Wa hadhihi tashmal kulla ma yuhibbuhu Allahu Azza wa Jalla minal ashkhas wal a'mal wal a'yan wal azminah wal amkinah. Dan cinta yang seperti ini akan mencakup segala perkara-perkara yang Allah cintai, baik berupa ashkhas, ya, individu-individu tertentu, wal a'mal, amal-amal perbuatan, wal a'yan, ya. A'yan itu ya, seperti apa namanya, waktu, ya, waktu-waktu tertentu, wal azminah, azminah ya zaman, sama waktu, wal amkinah tempat, ya tempat. Ini namanya cinta karena Allah. Contoh misalkan kita cinta dengan Masjidil Haram. Tadi kita cinta kepada Masjidil Haram karena Allah. Atau kita cinta seseorang karena Allah, makanya termasuk. Dan termasuk ini cinta yang diperbolehkan, bahkan termasuk ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah ketika beliau menyebutkan tentang hadis 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dikala suatu hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah, maka di antara salah satunya warujulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi dua orang yang saling mencintakan Allah, dia bertemu dan berpisah karena Allah, maka mereka akan mendapatkan apa? Naungan. Dikala suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Namanya cinta karena Allah. Ya jemaah sekalian, fal ashkhas dan individu tertentu kamahabbatin Nabi, seperti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahabah, dan para sahabat. Ya, kita cinta Abu Hurairah, cinta Anas bin Malik, cinta Abdullah bin Abbas misalkan. Ya, ini cinta yang dibangun di atas apa? Cinta karena Allah. Nah, tidak sebagaimana orang-orang Syiah yang mereka membenci para sahabat, bahkan menuduh dengan tuduhan yang keji. Ya, waliyadu billah. Wal a'yan, dan perkara-perkara tertentu seperti contohnya cinta zaman, cinta zam-zam, ya. Kemudian wal masajid, cinta masjid-masjid. Wal a'mal, ya. Dan amal perbuatan contohnya seperti sholat, kemudian seluruh ya ucapan-ucapan. Wal amkinah, tempat seperti Mekah, ya seperti Makkah seperti itu. Maka ini ya, namanya cinta karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini masalahnya sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Walima taqaddama min hadisi Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dan sebagaimana hal yang telah lewat dari hadis Anas bin Malik. Dan ini nama cinta lillah wa fillah. Ats-tsalisu, yang ketiga, al-mahabbatul lati takunu syirkan akbar. Cinta yang termasuk syirik besar. Wa hiya allati taqtadi ibadatal mahbub ma'allah. Yaitu cinta yang berkonsekuensi sampai menyembah sesuatu yang dicintai bersama Allah Azza wa Jalla. Ka mahabbatil khurafiyyin liman yad'unahum awliya.
seperti cintanya apa? Ya, khurafiyin. Ya, apanya? Ahli khurafat. Ya. Yang mereka berdoa kepada para wali. Ya. Au an yusawwiya ghairallahi billahi azza wa jalla fil mahabbatil khasah. Atau menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam kecintaan yang khusus kepada Allah. Bi an yuhibbu man ghairillahi atau ghairallahi an yudkhilahul jannah. Ya, seperti contohnya ya, mencintai seseorang selain Allah agar memasukkan dirinya ke dalam surga. Ya, cinta kepada makhluk, harapannya apa? Agar makhluk itu bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Ini jelas syirik ya maksudnya. Kenapa? Karena memasukkan surga itu hak khusus Allah. Jadi kalau kemudian ya, dimintakan kepada makhluk ya, yang kemudian sampai dia cinta misalkan, maka ini syirik. Au an yaj'ala li ghairillahi kamal mahabbah, atau menjadikan untuk selain Allah ya, kesempurnaan yang kecintaan yang sempurna. Au yuhibbul makhluk ka mahabbatillah, atau mencintai makhluk sama persis seperti ketika dia mencintai Allah. Jadi mensejajarkan antara cintanya kepada makhluk dengan cintanya kepada Allah. Akhirnya syirik akbar. Tidak boleh jamaahnya. Boleh kita cinta, tapi ingat pada hal-hal yang dibolehkan dengan catatan cinta itu diletakkan di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Contoh seperti cinta apa? Yang didasari syafaqah. Syafaqah itu ya karena kasih sayang. Contoh cinta orang tua terhadap anak-anaknya. Ini kan cinta yang memang dasarnya karena apa? Kasih sayang. Maka boleh tidak masalah. Atau cinta yang dasarnya karena takrim, memuliakan seperti anak kepada orang tuanya. Maka ini boleh. Atau cinta yang sifatnya tabi'i seperti apa? Suami kepada istri. Ada seorang muslim, istrinya ahlu kitab misalkan. Bolehkah kemudian dia cinta? Boleh. Tapi ingat sebatas tabi'i, naluri. Dan cinta seperti ini masih tetap dibolehkan ketika diletakkan di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau misalkan ada seorang muslim kemudian istrinya ahlul kitab misalkan, jangan kemudian gara-gara cinta akhirnya sampai melanggar perintah Allah. Diminta oleh istrinya untuk mengantarkan ke gereja, diantarkan. Kenapa? Karena cinta dengan istrinya. Itu tidak boleh, jemaah. Boleh cinta silakan dalam hal yang sifatnya tabi'i, naluri. Tapi kalau sudah dalam artian sampai menyebabkan seseorang berbuat maksiat kepada Allah, maka ketika itu sudah tidak dibolehkan. Sudah tidak diperbolehkan. Ya jemaah sekalian, di antara dalil hal ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Ini nama syirik akbar. Kemudian ar-rabi, yang keempat, al-mahabbatul lati takunu syirkan asghar. Cinta yang termasuk syirik kecil. Wa dzalika an yata'allaqal qalbu bimahbubihi ridon wa suhtan. Yang demikian ini ya, ketika hati bergantung dengan sesuatu yang dicintai ya, dalam hal keridhaan dan kebencian. Fa sammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abdud dirham. Maka Nabi menamakan yang seperti contohnya budaknya dirham, budaknya dinar, budaknya qatifah, budaknya khamisah. Dan beliau mensifati ya di dalam sebuah hadis,
bi annahu idza utiya radiya, jika dia diberikan maka ridho, tapi ketika tidak diberikan maka dia marah. Dan ini budaknya dinar dan dirham. Wa hadza yadullu anna hadzal rajula la yarda illa lil mal wa la yaskhatu illa lahu. Dan ini menunjukkan bahwasannya laki-laki ini tidaklah ridho kecuali karena harta, dan tidaklah benci kecuali karena harta. Walihada samahu Rasul abdan lahu. Oleh karena itulah Rasulullah menamakannya sebagai budaknya, budaknya harta. Dan di antara contoh syirik kecil, al-ghulu fil mahabbatin lati asluha syar'iyyun, yaitu berlebih-lebihan di dalam masalah cinta yang aslinya itu dibolehkan oleh syariat. Atau cinta yang tabi'i, tapi sampai berlebihan, maka ini jamasal yang tidak dibolehkan. Ketika tidak sampai batasan yang menyembahnya. Tapi karena berlebih-lebihan, maka jatuhnya syirik kecil. Di antara contoh yang lain, al-misalul awalu al-ghulu fi mahabbati Rasulillah. Contoh yang pertama, seperti berlebih-lebihan ketika mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak sampai derajat seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sami'a Umar. Dia pernah mendengar Umar mengatakan di atas mimbar, sami'tun nabiyya, saya pernah mendengar Nabi yaqul, beliau bersabda, la tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Fa innama ana abduh, karena saya adalah hamba Allah. Faqulu, maka ucapkanlah, abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Nah, sehingga ini dalil yang menunjukkan bahwasannya tidak boleh dalam masalah cinta kepada Nabi pun sampai batasan ghulu berlebih-lebihan, tidak boleh. Seperti misalkan seperti orang Nasrani sampai akhirnya menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Sama seperti orang-orang sufi yang mereka menjadikan Nabi seolah-olah memiliki sifat-sifat uluhiyah atau rububiyah misalkan. Bahkan sampai dalam mungkin syair ataupun hal-hal yang lain. Atau mungkin hadis-hadis yang lemah yang mengatakan bahwasanya dunia ini tidaklah diciptakan kecuali karena sebab Nur Muhammad. Atau dianggap Nabi bisa menggerakkan alam ini. Jadi dunia atau keberlangsungan dunia itu tergantung Nabi misalkan. Ini jelas syirik. Ini syirik jamasannya. Kenapa? Karena Nabi seorang hamba. Dan tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, tidak memiliki. Karena sifat rububiyah itu khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian contoh yang kedua, al-ghulu fi mahabbatil mu'minin. Berlebih-lebihan di dalam mencintai kaum mukminin. Bi an tatajawaza hadhil mahabbatu hududaha. Yaitu dengan sebab kecintaan ini melebihi batasannya secara syar'i. Fa tata'adda kaunuha mahabbatullahi ila kauniha mahabbatu ma'ubah. Jadi yang cintanya aslinya karena Allah berubah menjadi cinta bersama Allah. Jadi menandingi cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, bersandar kepada sesuatu yang dicintai. Cinta kepada wali ini kemudian menyandarkan segalanya kepada wali tersebut. Waraja'uhu, kemudian berharap fi husulil marghub aw daf'i marhub, di dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau agar dihindarkan dari sesuatu yang dibenci misalkan. Dia bersandar kepada makhluk yang dicintai tersebut. Maka ini jamaah sekalian tidak dibolehkan dan termasuk syirik kecil.
Kemudian masalahnya contoh yang lain. Wa mithlu dzalika law tarattaba ala hadhil mahabbati ta'atan lil mahbub. Ya. Dan seandainya kecintaan ini mengakibatkan adanya ketaatan kepada zat, kepada sesuatu yang dicintai, bi maksiatillahi, ya, di dalam bermaksiat kepada Allah, di mana menjadikan yang haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kemudian masalahnya al-mithalu tsalis, contoh yang ketiga, al-ghulu fi mahabbati tabi'iyah, berlebih-lebihan di dalam masalah cinta yang naluri. Wa min amthilati, atau amthilatihi al-ishku wa huwa a'la darajatil mahabbah. Al-ishku itu ya cinta, tapi derajatnya lebih tinggi daripada mahabbah. Li'anna al-hubba alladhi istahkama bi sahibihi la budda an yastahkimu fihi dhul wa hadhihi al-ubudiyah. Ya, sehingga jamaah sekalian, karena kecintaan yang sampai menjadikan pelakunya merendah, ya, misalkan ini sudah tingkatannya ibadah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menjelaskan tentang porosnya ibadah, beliau mengatakan porosnya ibadah itu ada dua. Jadi perputaran ibadah itu pada dua perkara. Beliau mengatakan di nuniyahnya, beliau menyampaikan wa ibadatul rahmani qayatu hubbihi ma'dzun li abidihi huma qutbani. Jadi poros ibadah itu ada dua. Puncak apa? Puncak rendahan diri dan puncak kecintaan. Jadi wa ibadur rahmani qayatu hubbi, puncak kecintaan dan puncak rendahan diri. Jadi kalau seseorang misalkan dia cinta kemudian sampai merendahkan diri, menghinakan diri, ini sudah disebut ibadah. Maka ada perbedaan antara budak manusia dan budak Allah. Budak manusia itu mungkin dia tunduk tapi nggak cinta. Tapi kalau budak Allah jelas dia cinta plus dia merendah. Makanya orang yang melakukan ibadah haji sampai pun dalam kondisi apa? Penuh kesulitan, debu dan sebagainya, tetap dia cinta, suka. Bahkan selepas ibadah haji, dia berandai-andai kalau tahun depan ingin berangkat lagi. Nah, inilah budak Allah, budak Allah, hamba Allah. Makanya kalau kemudian seorang misalkan dia cinta kepada makhluk tapi sampai merendah, itu sudah ibadah. Atau dia merendah kemudian cinta kepada makhluk tersebut, ini sudah ibadah. Kenapa? Karena dua perkara ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masalahnya al-khamis, yang kelima, al-mubahah. Jadi cinta yang hukumnya mubah. Wa hiyal mahabbatu tabi'iyatu kamahabbatihi ba'dul a'imati wal auladi wa hakadha. Yaitu cinta tabi'i seperti cinta kepada sebagian makanan, anak-anak dan yang lainnya. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa luniktarftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri." Di sini jamaah sekalian, Allah tidak mencela hanya sekedar cintanya itu, tidak mencela. Bal dzammallahu taqdima hadhil madhkurat, tetapi yang Allah cela ketika lebih mendahulukan cintanya kepada hal-hal tadi daripada cintanya kepada Allah. Itu yang tercela. Tapi orang cinta kepada harta, hukum asalnya boleh-boleh saja, mubah. Cinta kepada keluarga, ya mubah. Yang tercela itu kalau kemudian cintanya kepada harta tadi, cintanya kepada perdagangan tadi, sampai kemudian menjadikan di atas cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang tercela. Itu yang tercela. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Nabi pernah mengatakan, "Inna ahabban nasi ilayya Aisyah."
Semuanya orang yang paling saya cintai adalah Aisyah. Sehingga di sini terjadi silang pendapat ya. Istri-istri Nabi itu yang paling dicintai siapa jemaah? Khadijah atau Aisyah? Yang jelas dua ini yang paling dicintai. Tapi mana yang lebih dicintai? Silang pendapat. Ada yang mengatakan Khadijah, ada yang mengatakan Aisyah. Ada yang menjamak. Kalau di awal Islam ya Khadijah, kalau di akhir ya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Faidah. I'lam anna muharrakatil qulub ilallahi azza wa jalla salasa. Atau muharrikatil qulub. Ketahui bahwasannya hal-hal yang bisa menggerakkan hati itu ada 3 macam. Jadi hal-hal yang menggerakkan hati kepada Allah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah mas'al mahabbatu, cinta. Yang kedua wal khauf, takut. Dan yang ketiga harapan. Ya, 3, cinta, kemudian takut dan harapan. Ini hal yang menggerakkan hati. Wa aqwaha al mahabbah, dan yang paling kuatnya adalah mahabbah. Wa hiya maqsudatun turatu li dzatiha, dan ia dimaksudkan secara zatnya. Li'anha turatu fid dunya wal akhirah, karena ya, cinta itu akan didatangkan atau apa namanya? Dimaksudkan ya di dunia dan di akhirat. Bi khilafil khauf fa innaha yazul, atau didatangkan ya. Diinginkan apa? Diinginkan di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan takutnya, maka akan dihilangkan di akhirat. Takut itu nggak ada lagi di akhirat, nanti tempatnya di mana? Di surga. Surga tidak ada lagi jamaah sekalian. Sebenarnya firman Allah azza wa jalla, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Punya para wali Allah itu orang-orang yang tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak bersedih hati. Dan takut yang dimaksudkan adalah apa? Az-zajru. Apa namanya? Hal-hal yang diperingatkan ya, hal yang dilarang seperti itu. Atau dimaksudkan di dunia dan di akhirat. Jadi ini macam gini. Yang dimaksudkan di akhirat atau di dunia dan di akhirat. Jadi cinta yang mubah itu boleh, dengan catatan cinta itu diletakkan di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kemudian kita lebihkan, tidak boleh. Kalau kemudian dilebihkan, maka jatuhnya apa? Syirik. Bahkan ya, mungkin tidak syirik lagi ya. Bisa apa? Bisa kufur seperti itu. Mensejajarkan saja itu nggak boleh. Apalagi sampai kemudian apa? Lebih mendahulukan, itu lebih parah lagi jamaah sekalian. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan malam yang mulia ini bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Persilakan apabila ada yang mau bertanya, belum lewat bisa bertanya dan berjamaah bisa bertanya mengenai Rasulullah SAW. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan berkaitan kita kepada Allah, itu bagaimana supaya kita tetap memelihara kita kepada Allah lebih daripada makhluk yang lain. Kita lakukan bagaimana caranya supaya tetap tadi ya, bagaimana caranya agar cinta kita kepada Allah selalu bertambah atau istiqomah. Ya, jadi istiqomah dan terpelihara dengan baik. Ya, jemaah, bagaimana caranya agar mahabbatullah kita itu selalu terpelihara ataupun istiqomah jemaah? Ya. Maka jawabannya, agar mahabbah kita kepada Allah Azza wa Jalla ataupun ketaatan yang lain itu istiqomah, maka di antara caranya adalah doa kepada Allah.
doa yang Nabi ajarkan kepada kita apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati kita, teguhkanlah hati kita di atas kebenaran. Jadi agar kita tetap di atas al-haq ataupun kebenaran. Begitu pula agar amalan kita selalu istiqomah seperti itu. Maka doa. Ya kemudian cari teman-teman yang bisa memotivasi kita untuk selalu semangat ibadahnya. Itu penting. Ya, jadi memilih teman-teman yang baik. Karena gini Mas Andian, teman itu berpengaruh. Kalau misalkan teman kita orang-orang yang dalam artian tidak perhatian dengan syariat, ya, tidak peduli dengan apa hak-hak Allah Azza wa Jalla misalkan, ya kita akan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Tapi kalau misalkan teman kita, Masya Allah, orang-orang yang mereka sangat mengutamakan hak Allah Azza wa Jalla, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan, maka kita pun akan terbawa. Kita pun akan terbawa seperti itu. Nah, kemudian suatu amalan itu bisa istiqomah ya, dengan cara memang dilatih dan dipaksa. Terus kalau kemudian misalkan ada suatu hari kita malas untuk melakukan amal ibadah atau muncul ya kecintaan yang tidak benar, kita harus lawan lagi, lawan dan dibiasakan. Ya, dengan seperti ini jamaah kita akan istiqomah seperti itu. Kemudian biasakan, kalau ini bicara taat secara umum, ya, cara melatihnya membiasakan ibadah-ibadah itu dikerjakan dalam kondisi sendirian. Nah, ini bisa menjadikan kita untuk istiqomah jamaah. Jadi tidak hanya sekedar lisan saja, tapi buktikan ketika kita sendirian seperti apa. Kalau dalam kondisi sendirian, kemudian kita bisa istiqomah. Maka dalam kondisi di hadapan banyak orang lebih mudah lagi untuk istiqomah. Lebih mudah untuk apa? Untuk istiqomah. Nah, sehingga penting membiasakan ibadah dalam kondisi apa? Menyendiri seperti itu. Tidak di hadapan banyak orang. Begitu pula jamaah di antara kiat yang lain agar dalam artian cinta kita bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan juga bisa istiqomah. Kita melihat keutamaannya jamaah. Baca hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan ibadah tersebut. Keutamaan cinta kepada Allah itu apa? Dengan seperti itu kita akan termotivasi terus. Kita tahu misalkan amalan ini fadilahnya ini, maka kita akan semangat. Kita tahu cinta pada Allah fadilahnya ini, kita akan semangat nanti jemaah. Nah, sehingga baca fadilah-fadilahnya seperti itu. Dan masih banyak yang lain, ala kulli hal, setiap kita wajib cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan usahakan tetap untuk istiqomah. Kalau kemudian muncul hal-hal yang dalam artian bertentangan dengan hal itu, segera diperbaiki. Segera diperbaiki, jangan kemudian dibiarkan. Ya. Karena kalau suatu yang buruk dibiarkan, lama-kelamaan akan menjadi apa? Menjadi dalam artian mudah untuk dilakukan jamaahnya. Sama seperti kebaikan, kalau awalnya mungkin sulit, tapi kalau terus-menerus dilakukan akan menjadi mudah. Maksiatan pun sama. Kalau diremehkan, akhirnya lama-kelamaan menjadi terbiasa seperti itu. Jadi ketika muncul hal-hal yang tidak baik, segera dilawan, segera dihilangkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah dikabulkan doa adalah tanda kecintaan? Adalah tanda kecintaan Allah kepada kita? Apa? Apakah dikabulkannya doa adalah tanda kecintaan Allah kepada kita? Ya, apakah dikabulkannya doa tanda cintanya Allah kepada kita? Belum tentu. Karena kadang jemaah Allah mengabulkan doa dan itu ternyata istidroj.
Karena orang minta apa saja dikabulkan. Oh ternyata itu untuk mengadab dirinya. Seperti yang pernah saya sampaikan di hadis yang lemah, ya, tapi ini maknanya sahih jamaah sekalian. Kadang ada seorang hamba yang dia berdoa, dia meminta, Allah kabulkan. Ternyata alasannya kenapa? Karena Allah nggak suka mendengarkan rintihan doanya. Sebaliknya, ya, satu hamba yang soleh dia berdoa, Allah kabulkan tetapi diakhirkan. Kenapa? Karena Allah cinta atau suka mendengarkan rintihan apa? Doanya seperti itu. Nah sehingga dikabulkannya permintaan dia belum tentu Allah cinta, belum tentu. Orang kafir kalau doa kabulkan tidak jamaah. Mungkin dikabulkan. Seperti kisah orang-orang kafir yang ketika mereka berlayar kemudian dalam kondisi badai yang besar atau terjepitnya, mereka doa ikhlas kepada Allah. Allah kabulkan sehingga diselamatkan sampai ke daratan, tetapi ternyata ketika sampai di daratan kembali berbuat syirik. Apa kemudian ketika Allah mengabulkan doanya menunjukkan Allah cinta? Tidak. Ya, tidak ya maksudnya. Nah, sehingga yang menjadikan Allah cinta dan tidaknya itu ketika apa jemaah? Ketika perkara yang kita lakukan sesuai dengan syariat. Nah, ini seperti takdir syar'i dan takdir kauniyah. Nah, takdir syar'i itu bedanya Allah cinta, tapi kauniyah belum tentu. Belum tentu jam. Ya kalau kemudian yang diberikan atau dikabulkan doanya itu seorang mukmin, maka ini ada indikasi kuat Allah cinta. Tapi kalau yang dikabulkan permintaannya adalah ahlu maksiat misalkan atau orang kafir, belum tentu. Belum tentu. Karena terkadang hal tersebut adalah istidraj. Ya. Maka yang menjadi tolak ukurnya sejauh mana ketika permintaan itu yang dikabulkan oleh Allah, apakah mendekatkan dirinya kepada Allah atau tidak. Misal dia minta sesuatu, Allah kabulkan. Kemudian sesuatu itu apakah mendekatkan dirinya kepada Allah atau menjauhkan dirinya kepada Allah. Kalau ternyata sesuatu itu menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, ya, maka mungkin saja karena Allah cinta. Tapi ketika ternyata sesuatu itu menjadikan dia semakin jauh dari Allah, ya mungkin saja yang Allah berikan itu bukan karena cinta, tetapi karena apa? Allah ingin mengadab. Seperti itu. Nah, sehingga jawabannya belum tentu Allah cinta seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau rasa takut itu, Pak Ustaz, rasa takut akan melanggar perintah Allah itu, apakah itu bisa disebutkan? Ya. Munculnya rasa takut ketika ingin berbuat maksiat itu muncul karena keimanan. Maka hal yang ditakutkan ketika misal seseorang ingin berbuat maksiat kemudian tidak ada rasa takut, itu bahaya jam. Karena keimanan itu tidak akan ridho ketika seseorang berbuat maksiat. Makanya seorang mukmin itu tidak akan tenang ketika dirinya berbuat maksiat. Makanya gini ya Mas Lian. Seorang mukmin itu Allah sifati apa? Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana. Jadi ketika dibacakan ayat Allah maka bertambahlah keimanannya. Itu ciri orang beriman. Dan keimanan inilah akan mengingatkan dirinya ketika terjatuh di dalam perbuatan maksiat. Maka ketika seorang berbuat maksiat kok tenang-tenang saja hatinya, oh ini bahaya. Jangan-jangan keimanannya perlu dipertanyakan, ada atau tidak. Nah, maka seperti misal gini, ada syariat Islam dilecehkan, kok kemudian kita nggak benci? Itu juga masalah. Karena kalau masih ada keimanan, maka dia akan benci kepada orang yang memuji syariat Allah. Ya. Ada Quran dibakar, kok kemudian kita diam saja. Maksudnya bakarnya dalam rangka untuk menghinakan. Kita kemudian diam, nggak marah misalkan. Itu masalah hati kita, jemaah. Jangan-jangan ada sesuatu, mungkin hati kita sudah terkunci, sehingga tidak ada kebencian sedikit pun misalkan. Sehingga kalau misalkan masih ada rasa takut ketika ingin berbuat maksiat kepada Allah, ya mungkin saja itu karena dorongan keimanan dia,
atau ya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Iya, betul. Ya. Iya. Ini ya Mas Alian. Kenapa terkadang ya seorang yang mukmin ya, kok secara kehidupan apa namanya dunianya kadang kelihatannya mungkin sebagai kekurangan, Apakah hal ini menunjukkan bahwasannya Allah nggak cinta? Ya nggak juga. Karena gini Mas Alian, ketenangan ataupun kekayaan itu Allah letakkan bukan di harta, tetapi di mana? Di hati, di hati. Sehingga kalau kemudian cinta itu atau ketenangan kekayaan itu Allah letakkan di harta, berarti orang fakir miskin nggak punya kesempatan untuk bahagia. Maka jangan kemudian kita melihat, oh dia rajin sholatnya, ibadahnya rajin, kemudian kehidupan dunianya kurang. Kita kata, oh ini hidupnya sengsara. Belum tentu. Para sahabat, apa kemudian mereka semuanya kaya raya? Tidak. Ada yang miskin. Ada yang enggak kaya raya. Tetapi apa kemudian yang miskin mereka enggak bahagia? Jawabannya bahagia tetap. Kenapa? Karena Allah letakkan kebahagiaan itu di hati, bukan di harta. Bahkan kalau kita bicara tentang harta, ya jamaah sekalian, dunia itu tidak lebih daripada apa namanya? Seberat sayap nyamuk. Enggak lebih berharga jamaah sekalian. Bahkan Nabi pernah menggambarkan tidak lebih berharga daripada seekor bangkai kambing yang cacat. Maka kebahagiaan itu tidak diukur dari harta. Tidak diukur dari itu jamaah, tapi dari hati. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajzamikum. Jadi Allah itu tidak melihat rupa kita, harta kita, tetapi Allah melihat hati kita dan amal perbuatan kita. Ini paling penting. Maka jangan kemudian tadi ya, kita berpandangan orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, hidupnya serba kekurangan, kemudian kita simpulkan ini orang yang sengsara. Enggak. Mungkin saja masalah dia orang yang bahagia. Orang yang kaya raya. Karena kaya itu letaknya di hati kita seperti itu. Adapun kalau kemudian misalkan orang yang beriman kok diuji apa namanya sedikit hartanya, misalkan yang kaya itu menimpa hartanya misal, ya maka jawabannya tadi menimpa atau banyaknya harta itu belum tentu itu nikmat, tetapi itu mungkin diadab seperti Qarun, Fir'aun dan sebagainya. Adapun orang mukmin yang kemudian diuji dengan kefakiran misalkan, mungkin saja Allah punya hikmah yang lain. Apa jamaah sekalian? Banyak. Ya. Bahkan kalau kita bicara keutamaan orang-orang fakir itu apa jamaah? Lebih dulu masuk surganya daripada orang kaya. Tapi bukan berarti kemudian kalau begitu mendingan jadi orang miskin, enggak. Artinya ini fadilah untuk mereka. Fadilah untuk mereka seperti itu. Nah, sehingga yang paling terpenting bukan kaya atau miskin. Tetapi apa jemaah sekalian? Yang menjadi tolak ukur kita, amal perbuatan kita. Keimanan kita, itu yang paling penting. Adapun kaya miskin, ya, itu hanya di dunia. Ruh kita dicabut, ya selesai, sudah. Dan itu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan dilihat amal kita dan hati kita. Ya, maka perbaiki amal, perbaiki hati kita. Jangan sampai kemudian membenci Allah Azza wa Jalla, membenci orang-orang yang beriman. Itu yang paling penting. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya tambah lagi dulu. Bagaimana kita bisa membedakan kecintaan kita kepada Allah
kita tidak terjebak kepada persaingan apa. Lebih Mendahulukan cinta kepada makhluk. cinta kepada makhluk daripada Nah, ya. Ya jamaah sekalian, yang menjadi tolak ukurnya gini. Selagi cinta kita kepada makhluk tersebut tidak sampai melanggar syariat Allah, maka masih dibolehkan. Contoh misalnya gini, kita cinta kepada istri, tapi tidak sampai kemudian bermaksiat kepada Allah, berarti itu masih dibolehkan. Tapi kalau kemudian misalkan karena cintanya kepada istri, kemudian istri memintakan kita, oh mas jangan sholat ya, kemudian kita nggak sholat, berarti ini sudah mendahulukan cinta kita kepada istri daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini nggak boleh. Harusnya kalau tadi, karena kita cinta dengan istri dan istri menyuruh kita untuk nggak sholat, maka jangan dituruti. Kalau kita tidak menuruti permintaan istri yang bermaksiat tadi, berarti kita masih mendahulukan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Tapi kalau kemudian misalkan sampai mendahulukan permintaan istri yang hal ini menyebabkan dia mengabaikan perintah Allah atau mengabaikan larangan Allah, berarti sudah mendahulukan cintanya kepada istri daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau misalkan dalam hal-hal yang mubah, misalkan kita cinta dengan istri, istri minta misalkan diambilkan barang, kita mengiyakan. Dan ini bukan maksiat, maka masih boleh, tidak masalah. Dan tidak dianggap oh berarti mendahulukan cinta istri. Enggak, ini karena hal yang mubah, Allah pun enggak melarang. Bahkan Allah mintakan kita untuk berbuat makruf kepada istri kita. Maka secara tidak langsung ini pun bentuk kita mentaati Allah dan mentaati Rasul seperti itu. Jadi, yang menjadi tolak ukur ketika cinta kita kepada makhluk mengakibatkan kita bermaksiat kepada Allah, maka itulah yang terlarang. Dan itu dianggap seolah-olah kita mendahulukan cinta kita kepada makhluk daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.